Oh. Yes ya. Baik. Halo Kang. Halo Kang, paling manggilnya apa ya? Kang atau gimana? Harusnya saya kan. Oh. Ya, selamat datang di ruang konseling gitu ya. Dimana, tapi sebelumnya tadi Akang sini naik apa ya? Kesini naik motor. Oh, naik motor. Ya, naik motor. Dari mana? Dari Pasir Koja. Pasir Koja. Oh. Macet. Wah lumayan sih, macet banget kayak Soekarno-Hatta kapan yang nggak macet ya? Ya juga sih benar. Sebelumnya kenalin, nama aku Satria Jotomo sebagai konselor pada hari kali ini gitu. Tapi sebenarnya aku pengen tahu nih, mau Akang enaknya dipanggil apa ya? Mungkin perkenalan dulu Oh, kan ya. boleh. Nama aku Ahmad Mufid, boleh dipanggil Mufid aja. Oh, Mufid aja. Sini Mufid. Tadi seperti yang sudah lewat WA, yang dimana Akang tuh lagi mengalami jenuh ya, jenuh dan rasa bingung terkait karir kedepannya. Boleh diceritain lebih lanjut gimana? Oke. Sebenarnya apa ya, kayak udah dikejar bukan kejar usia ya, kayak usia tuh makin nambah gitu ya, makin nambah, terus semester juga kan makin naik. Di umur yang sekarang kepikiran aja buat ya setelah dari lulus kuliah ini tuh kerja apa gimana gitu ya, untuk kedepannya lah gitu kan. Dan pasti tujuan akhirnya itu nanti kan menikah gitu ya. Dan sebelum menikah otomatis kan kita harus menyiapkan finansial dan lain sebagainya. Nah terus pikiran juga kayak ini gimana ya nyiapin finansialnya dengan background diri ini gitu. Jadi ya masih bingung mau kayak gimana gitu. Oke, berarti Akang tuh bingung gitu ya menentukan karir kedepannya, tentang bidang apa yang ingin lakukan. Mungkin pada sesi ini kita membedah gitu ya kebutuhan Akang, bagaimana sih menentukan karir kedepannya sehingga Akang sendiri pun bisalah menentukan pilihan kedepannya gitu. Oke, ini ada kertas ya Kang, dimana Akang boleh menuliskan kayak pekerjaan impian Akang, kayak tidak terbatas oleh apapun, tulis saja semuanya. Boleh. Saya waktu sekitar 2 menit cukup. Oke. Boleh. Ini nulisnya bebas mau gimana Bebas, aja? terserah Akang. Mungkin segini aja paling nggak. Bingung juga ya sama keinginannya. Ini ada guru, pengusaha, CEO, konten kreator, Ya. atlet sport bola. Baik, dari dari dream job yang sudah Akang juga tuliskan, mana sih yang kemungkinan gitu ya, yang dimana kemungkinan itu apakah sesuai dengan kemampuan dan apakah imbalannya sesuai banget tulisan. Jadi Ditulis aja. ya, kayak misalkan yang sesuai kemampuan, mungkin sesuai kemampuan tulis berapa, nanti yang akan selanjutnya mungkin karena imbalannya tuh gede gitu kan. Oh iya.
Udah kan? Oke, sudah? Oke, sesuai kemampuan. Ya. Baik, dari semua ini ada nggak sih dream job Akang sendiri, Kang Mufid gitu, yang dimana dream job ini tuh Akang tuh mau, cuman belum kehalang sama kemampuannya gitu. Apakah ada dari semua ini? Kalau dari itu mah ada sih ya yang pengen tuh kayak jadi pengusaha gitu. Pengusaha cuman kehalang karena emang mungkin mungkin ilmunya belum memadai dan masih kayak sama skill jadi ini buat usaha apa gitu, masih bingung juga gitu. Jadi Akang tuh pengen pengusaha, cuman skill apa yang perlu disiapkan gitu. Gitu. Tapi sama ilmunya juga mungkin jadi masih kurang gitu. Oke. Tapi dari pengalaman sebelumnya gitu, apakah Akang pernah mengikuti kayak seminar ataupun belajar tentang menjadi pengusaha gitu? Kalau ikut seminar sih belum pernah ya. Tapi kalau kerja jadi pengusaha itu pernah ikut kerja gitu. Nah dari situ tuh ada nggak sih hal yang menurut Akang tuh kayak situasinya sih sulit. Nah Akang pernah nggak sih menyelesaikan situasi sulit itu? Pernah sih, ada kayak Boleh ceritain kan? ini sulitnya dalam apa dulu sulitnya? Dari mengatasi tadi. Mengatasinya. Sulitnya waktu kebetulan itu tuh usahanya tuh tentang supplier barang ya. Tentang supplier barang, dimana itu tuh kita jadi tangan ketiga lah, tangan ketiga. Nah dimana permintaan pertama tuh PO lah kita, PO, terus kita tangan kedua. Nah dari permintaan itu barang apa aja sih yang diminta sama pihak pertama gitu. Baik. Nah kesulitannya adalah ketika keinginan orderan ini tidak ada barangnya ketika kita mencari ke pihak ketiga. Itu ke toko grosir, reseller kayak gitu-gitu. Nah karena kan itu saya juga masih baru-baru gitu ya waktu itu, dan itu kebetulan bukan peninggalannya, kerjaan ayah dulu gitu ya, itu gitu. Jadi di situ tuh harus komunikasi, harus koordinasi sama ayah terus, sedangkan kan ayah juga punya pekerjaan yang lain gitu. Kayak sedangkan dari situ waktu terus berjalan gitu ya, dan harus buru-buru lah gitu ya, ngirim barang permintaan itunya gitu. Nah kebingungannya sih di situ gitu, dan nggak tahu banyak tempat-tempat yang ngejual barang tersebut kalau misalnya nggak ada gitu. Jadi harus nanya dulu ke ayah gitu. Lebih ke situ, dan kebetulan ada kendala juga, nggak bisa pakai mobil, nggak bisa bawa mobil, jadi bener-bener pakai motor aja gitu. Sedangkan permintaan lumayan cukup banyak, kalau misalnya pakai motor kayaknya nggak memungkinkan gitu. Jadi harus bolak-balik dua kali balikan, atau enggak nanti dikirim hari lain sisanya gitu kesalahannya. Mungkin tadi juga sebenarnya Akang tuh udah memiliki kemampuan dasarnya dari tadi problem solving, inisiatif Akang yang nanyain ke Bapak dan mencari barang-barang ke lain, itu sebenarnya adalah salah satu skill yang perlu diperlukan oleh seorang pengusaha gitu. Nah mungkin Akang sendiri juga bisa loh dan dari kemampuan tadi nih. Nah hal apa sih yang bisa Akang lakuin dari hari ini sampai minggu sekarang lah, yang bisa Akang lakuin untuk meningkatkan skill yang tadi gitu, untuk mencapai jadi pengusaha? Mungkin yang bisa dipelajari adalah ini kali ya, peluang kita buat berusaha. Misalnya zaman sekarang apa sih yang lagi dibutuhin sama orang-orang gitu ya, apa yang dibutuhin, terus juga dari situ mungkin dicari peluang berapa banyak sih yang dibutuhkannya gitu, antara mungkin bisa makanan ya, apa betul. Kalau barangnya barang apa gitu, paling bisa nyarinya tuh itu, dan mungkin cari karena tadi ada basic dari supplier barang, mungkin cari toko yang sekiranya yang pertama barangnya kualitasnya bagus dan yang pasti harganya terjangkau gitu, harganya murah gitu ya. Berarti dari hal itu kan Akang udah tahu nih hal apa yang bisa lakuin. Nah dari pengusaha tersebut gitu,
menurut Akang apa sih dampak positif dan dampak negatif ketika Akang itu sudah bisa terjun di pengusahaan? Kalau dampak positifnya yang pertama adalah tentu itu misalnya passion dari saya gitu ya, kerjanya sesuai apa yang diinginkan, artinya menjalani pekerjaannya bisa lebih menikmati gitu ya. Dan juga kalau misalnya perusahaannya udah lumayan besar kita bisa menciptakan lapangan kerja kan buat yang lainnya gitu, bisa media partner atau bisa mencari karyawan dan sebagainya. Tapi sisi negatifnya adalah tentu ini tuh pengusahanya nggak bisa sendirian gitu. Nggak bisa sendirian. Kalau sendirian bisa aja gitu, kayak apa ya, kurang support gitu ya, karena dari diri pribadi juga masih belum bisa memanage waktu, memanage mungkin nanti keuangan dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya emang ini tuh ternyata berjalan Dari pertimbangan Akang gitu, dari positif dan negatifnya tuh kan Akang udah jelas, udah fix bahwa Akang tuh maksudnya tuh udah yakin tentang jadi pengusaha kayak gitu. Nah, dari positif negatif itu ada nggak sih, kan negatif nih, negatif tentunya ada hambatan ya. Dari negatif itu tuh menurut Akang yang paling krusial hambatannya apa sih Kang? Yang paling krusial hambatannya tuh ini sih, terkait analisis kebutuhan barang atau kebutuhan jenis yang kita usahain itu tuh sangat penting gitu. Kalau misalnya kita nggak pas yang saya pahami gitu ya, kalau misalnya kita nggak sesuai dengan misal peminat orang gitu ya, peminat orang berapa banyak sih barang itu yang diminati atau makanan itu, ya kita bakal rugi. Dan itu kalau kerugian terhambat kan ya untuk kita melakukan perkembangan usaha, atau misal kalau makanan mau buka cabang atau pasti terhambat, kalau punya karyawan juga pasti terhambat gaji dan lain sebagainya. Jadi hambatan di situ lebih ke menganalisis hambatan-hambatan yang memungkinkan akan terjadi di pengusaha. Nah, dari itu ada nggak sih selain itu hambatan dari orang tua ataupun dari lingkungan terdekat terkait peluang menjadi pengusaha? Kalau dari hambatan sih mungkin kalau mau bikin usaha gitu ya, dari saya sendiri masih hambatannya bingung mau usahanya tuh sama siapa dan bagaimana gitu. Kalau dari rencana memang udah kepikiran kayak pengen makanan gitu ya, yang digandrungi anak-anak zaman sekarang. Cuman hambatannya emang bingung nih. Yang pertama makanannya apa gitu, dan kemudian bikinnya bahan-bahannya dari mana gitu, misalnya carinya apakah harus di pasar atau harus di mana. Dan yang ketiga mungkin apa ya, peralatannya kan ya, modalnya nih. modalnya nih yang paling besar gitu, karena dari pribadi belum ada modal untuk melakukan usaha gitu. Kalau dari lingkungan keluarga atau ya mungkin keluarga sih alhamdulillah mendukung aja gitu, mau apapun itu. Cuman emang bingung memulainya gitu, terhambat mulai modal, terus apa sih yang mau diusahakan gitu, dan cari bahan-bahannya itu di mana gitu. Tapi sebelumnya Akang tuh menyukai makanan apa nih, kalau misalkan jajan ataupun kalau saya pribadi sih lebih apa aja suka ya. Apa aja suka. Cuman kalau spesifik makanan berat kayak ayam geprek gitu. Cuman kan sekarang tuh kayak ayam gepreknya udah banyak ya di mana-mana gitu. Kayak ada brand-brand besar gitu ya. Nah, otomatis kan kalau misalnya mau bikin usaha kita harus bikin inovasi tuh. Apa sih yang belum misalnya dari ayam geprek ini? Nah, belum tahu juga tuh. Gitu. Belum tahu juga kayak, cuman kayak kalau dilihat dari apa namanya, tren-tren sekarang tuh sebenarnya makanan-makanan yang ada rasa mentai kayak gitu tuh rame itu, yang saya dimsum mentai gitu. Jadi saya lihat tuh kayak rame gitu. Tapi kayak apakah bikin ayam geprek mentai juga gitu. Ya gitu sih, masih bingungnya gitu. Tapi itu bisa juga sih dari terobosan gitu, jadi bisa mentai. Tapi kalau misalkan tadi kan di luar banyak tuh ayam geprek, tapi kalau misalkan dari lingkungan sendiri, apakah emang ayam geprek tuh udah ada apa belum?
kalau di lingkungan rumah tuh sebenarnya jarang sih yang jualan ayam geprek. Bahkan yang jualan makanan juga cukup jarang gitu, karena emang terbilangnya agak sepi kalau malam gitu. Kalau malam dan emang kurang strategis lah tempatnya buat jual makanan. Ya. Paling ya kalau di lingkungan rumah tuh yang rame ya makanan biasa kayak nasi goreng, yang gitu-gitulah gitu. Makanan malam, seafood, ya gitu-gitu, sate. Ya. Kalau gitu itu lumayan banyak gitu. Berarti tadi tuh udah tahu dia Akang tuh pingin pengusaha dan kebetulan pingin kayak ayam geprek pakai mentai gitu. Cuman kendala selanjutnya itu adalah karena lingkungan yang tidak strategis juga mungkin ya, dan juga kayak hal apa sih yang perlu dilakuin Akang gitu untuk bisa mengatasi hambatan tadi, kayak tadi nih nggak tahu nyiapin bahan apa aja, terus alat-alatnya apa aja, belajarnya apa aja. Nah itu menurut Akang udah hal apa sih yang bisa Akang lakukan hari ini mungkin ya, ataupun besok untuk bisa mematangkan hambatan-hambatan tadi? Mungkin ya balik lagi tadi ke analisis kali ya, menganalisis kekuatannya apa, kelemahannya apa, terus keuntungannya dan kelemahannya, kekurangan gitunya. Mungkin dianalisis kayak kelebihan dari ayam geprek mentai ini tuh apa, terus kekurangannya apa, keunggulannya mungkin ya, keunggulan dari ayam geprek mentai itu apa gitu, dan yang terakhir mungkin kelemahannya gitu. Nah itu sih yang saya pelajari tentang usaha tuh, itu analisis itu gitu. Dan mungkin yang kedua mencari partner ya, mencari partner bukan satu sisi partner untuk finansial aja, tapi partner buat konsep usaha ini tuh mau kayak gimana gitu. Jadi biar mulainya bareng-bareng juga, nggak bener-bener nggak bingung gitu kalau sendirian. Oke, untuk tadi mendukung gitu ya analisis Akang terkait SEOT-nya mungkin ya, SEOT-nya tentang usaha itu dan juga tentang partner gitu ya. Informasi apa yang perlu Akang perlukan gitu ya untuk bisa mematangkan hal ini gitu. Apakah Akang apa yang lakukan gitu? Apakah dengan menonton YouTube ataupun hal selainnya gitu untuk bisa berapa informasi hal ini? Mungkin kayak cari-cari di zaman sekarang mah internet kali ya. Internet, website, jurnal yang gitu-gitu mungkin ya, tentang analisis SWOT, tentang usaha. Atau kalau misalnya emang punya relasi yang dia pengusaha, kayaknya bisa juga deh nanya ke orang itu gitu. Tapi mungkin yang bisa saya lakuin sekarang mungkin itu gitu, carinya internet lagi gitu. Kan zaman sekarang kemarin internet hampir semuanya ada kan kayaknya. Kayak mudah lah ya, instan ya. Gitu. Itu sih paling bakal dilakuin. Jadi usai sudah ya sesi konseling pada kali ini akan juga udah bagus tuh, udah memetakan yang tadinya bingung mau jadi apa gitu ya. Tadi udah dituliskan tributnya apa aja, sesuai minatnya apa aja gitu. Dan juga akan menyadari bahwa Akang tuh minatnya di pengusaha dan skill-skill yang Akang perlukan juga tadi udah tahu nih. Nah tinggal lakuin aja gitu hal apa aja yang perlu Akang lakuin ke depannya selama kurang lebih ya besok ataupun seminggu ke depan, kayak bentuk komitmen Akang gitu untuk bisa mendapatkan hal itu tuh apa gitu ya kan lakukan mulai dari besok. Bentuk komitmennya Ya betul ya, berarti bentuk komitmennya berarti mulai dicari tuh kayak analisis, mulai menganalisis, terus juga analisis lingkungan mungkin ya, lingkungan strategis apa enggak gitu, sama yaitu dari analisis itu kira-kira konsepan sih ayam geprek mentai ini tuh cocok gak ya gitu. mulai dari tadi kekurangan kelebihan SWOT-nya gitu sama tempatnya gitu. Betul. Mungkin kayaknya itu sih yang bakal lakuin komitmennya. Semoga dengan tadi Akang udah mengatas kebingungannya, alhamdulillah Akang juga sudah menjawab semuanya sendiri gitu dengan kebingungan gitu. Itu semoga apa yang Akang rencanakan, apa yang Akang usahakan semoga bisa tercapai. Impian Akang menjadi pengusaha dia bisa ayam geprek mentai gitu. Tapi kalau tadi di komplek mana rencananya ini? Kebetulan tuh ada di daerah Holis ya, maksudnya tuh itu ada di komplek BPKP namanya tuh.
Nah di situ tuh lumayan banyak lalu lalang Ya. karena kan di situ ya ada beberapa pabrik-pabrik gitu kan, Ya. jadi lalu lalang tuh lumayan rame. Ya. Kalau dari lihat ramenya mah kayak memungkinkan gitu, Ya. tapi kalau dari lihat yang jualannya Nah. nggak tahu nih, soalnya Iya. sedikit terus cukup sepi. Soalnya ada juga dulu yang iya. yang jualan ayam goreng, yang fried chicken gitu tuh nggak lama gitu. Oh, karena emang sepi itu. Karena emang sepi. Bahkan ada yang jualan apa nasi uduk yang seafood yang gitu yang puluhan tahun, Iya. karena kesininya sepi, jadi udah nggak ada gitu. Mangkrak gitu ya. Ini udah nggak ada, kayak aduh ini cocok gak ya gitu. Tapi selain itu ada Akang tuh kayak kondisi yang ideal Akang kayak gimana itu untuk menjual ayam geprek santai. Kalau ngelihat pasaran mah kayaknya yang cocok mah di kampus-kampusnya kayaknya ya. Anak-anak kampus sekarang mah kan sukanya yang praktis gitu, yang cepet, terus yang enak gitu. Dan satu lagi yang murah. Ya. Terjangkau ya. Terjangkau gitu. Memang mahasiswa 10.000, 15.000 pasti yang Iya. dicari gitu. Mungkin kayaknya daerah-daerah kampus atau daerah-daerah sekolahan mungkin ya, kayaknya tuh cocok. Oke, semoga apa yang Kang tadi sebutkan dia bisa tercapai di Amin, step demi amin, step dari Jan. Komitmen Akang semoga bisa dilakukan di depannya, dan mungkin itu aja gitu ya yang sesi seling sekarang gitu. Mungkin aku pengen tahu nih dari tadi refleksi gitu ya Kang, dari tadi awal kita konseling sampai sekarang, hal apa sih yang Akang rasain? Lebih tenang aja sih sebenarnya. Iya. Kan kayak apa ya, bingung tapi udah tahu jawabannya, cuman kayak gak pede. Oke. Gak pede dan kayak iya jadi kayak takut gitu Iya. buat mulai, jadi butuh apa ya, butuh disebutnya itu apa ya, yang memvalidasi. Betul. Itulah Iya, gitu. iya. Itu kadang cerita sama orang-orang nggak semua memahami gitu kan. Kadang ada bisa sama teman misal, mana mah Nasib gitu. ngapain sih jualan itu, yang itu aja gagal, ini gini gitu. Bukannya mendukung kan, kita tuh cerita Iya. buat didukung Iya. ya gitu. Kalau kayak gitu-gitu kita juga udah memikirkan itu gitu. Nah, jadi tadi sih perasaannya lebih kayak ternyata tadi Kang Satria tuh bilang ternyata jawabannya udah kejawab sendiri. Saya butuh diyakinkan aja ternyata gitu. Oke. Dari tadi yang Satria bilang, jadi yakin lagi dan pede lah buat mulainya gitu. Mungkin itu ya. Semoga kita tercapai. Ya, terima kasih Kang Selamat Satria. beraktivitas kembali. Selamat siang Kang. Terima kasih banyak Ya, Kang. ya. Pamit ya. Baik.